Nah, yang selanjutnya akan saya diskusikan adalah mengenai penelitian yang saya lakukan di Institute for Solid State Physics di Jepang, University of Tokyo, di mana ini adalah lebih berhubungan dengan percobaan menggunakan tekanan yang tinggi. Jadi ini adalah gambar dari yang dinamakan ISSP atau Institute for Solid State Physics yang terletak di kota Kashiwa, Jepang, sekitar 30 menit dari kota Tokyo menggunakan kereta. Nah, saya waktu itu bersyukur bisa mendapat suatu undangan dari profesor di sana untuk meneliti material atau bahan kristal tersebut, di mana mereka juga tertarik untuk mempelajarinya. Hanya kali ini penelitian dilakukan tidak di dalam medan magnet, namun di dalam suatu tekanan yang sangat tinggi. Nah, saya akan sedikit bicara mengenai sejarah orang mempelajari tekanan. Jadi, waktu itu ada salah satu seorang murid Galileo, yakni yang bernama Torricelli. Torricelli ini ingin mengetahui nilai atau berapa besar sih sebenarnya tekanan udara yang ada di sekeliling kita ini. Nah, waktu itu Torricelli menggunakan satu eksperimen yang sederhana, di mana dia menggunakan raksa yang diletakkan dalam suatu tabung yang cukup panjang, mungkin sekitar 1 meter, lalu membalik tabung tersebut ke suatu wadah yang berisi juga raksa. Nah, dari situ Torricelli mengukur bahwa ternyata tinggi lajur raksa dalam tabung tersebut, atau dalam gambar ini yakni yang ditulis dengan notasi H, adalah setinggi 76 cm. Nah, dari percobaan itu Torricelli mengatakan bahwa tekanan udara yang ada di sekeliling kita ini itu nilainya sama dengan tekanan yang diakibatkan oleh raksa yang mempunyai lajur ketinggian 76 cm. Atau dari situ dia mengatakan bahwa tekanan atmosfer kita, satu atmosfer, yakni sekitar 76 cm Hg, atau sekitar 10⁵ Newton per meter persegi atau Pascal. Nah, ini bisa dibayangkan seperti halnya kita menekan suatu permukaan yang memiliki luas 1 meter persegi atau 1 meter kali 1 meter dengan benda yang masanya sekitar 10.000 kg. Nah, namun mengapa kita seperti tidak merasa tekanan yang sangat besar ini? Ini sangat menarik pertanyaan ini. Nah, hal itu dikarenakan memang bagian tubuh kita juga, dalam sel-sel itu juga memiliki tekanan yang besarnya juga berimbang sama. Jadi itu yang sangat penting. Sebab kalau tidak, maka kita bisa bayangkan bahwa di sekitar kita ada tekanan yang sangat besar tadi, namun apabila bagian dalam tubuh kita ini tidak memiliki tekanan, maka kita akan kolaps atau remuk akibat tekanan udara yang ada di sekeliling kita. Nah, kita bisa melihat gambar di slide selanjutnya, yakni mengenai bagaimana nilai tekanan udara itu dipengaruhi oleh letak atau posisi ketinggian suatu tempat, di mana kalau kita makin tinggi dari suatu permukaan laut, maka nilai tekanannya makin kecil. Demikian juga kalau kita menyelam makin dalam ke suatu misalkan laut, maka tekanan yang diakibatkan oleh zat yang ada di sekitar kita, dalam halnya tekanan air, akan makin besar. Nah, ini tentu perlu diperhatikan oleh para penyelam-penyelam yang menggunakan yang tidak menggunakan tabung oksigen, karena hal ini sangat berbahaya. Apabila kita menyelam pada kedalaman yang sangat dalam, maka paru-paru kita pun akan ukurannya makin kecil. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tekanan yang ada di permukaan air laut tadi adalah sebesar 1 atmosfer atau 10⁵ Pascal. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata makin ke dalam dari suatu permukaan bumi, maka nilai tekanan yang ada di tempat yang makin dalam itu juga makin besar. Di sini kita bisa melihat bahwa misalkan kalau kita berada pada kedalaman misalkan 660 km, atau kalau kita lihat di grafik ini, yakni misalkan pada kedalaman sekitar 2.500 km, maka kita akan mendapat tekanan yang sangat besar, yaitu sekitar 100 gigapascal.
Giga itu kita bisa bayangkan berarti eh, sekitar 1 miliar Pascal. Jadi 10.000 kali tekanan yang ada di permukaan bumi.